Persembahan Anda dapat diberikan melalui transfer ke rekening GBI Petamburan atau dengan memindai QR Code dengan transaksi digital. Shalom wanita-wanita Allah yang luar biasa. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Dia. Bagi Allah yang mulia, yang bertakhta di kerajaan surga. Yang bertakhta di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa. Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Allah yang mulia, bagi Allah yang mulia, yang bertakhta di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa. Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, segala puji
puji, kami sembah Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak disembah. Haleluya. Glory bagimu ya Tuhan, glory bagimu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang layak kami puji, Allah kami yang layak kami sembah, sebab Engkau Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, dan siap melawat setiap hati yang haus dan rindu akan Engkau ya Tuhan, yang ada di rumah-rumah ya Tuhan. Engkau lawat dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari wanita-wanitanya Allah, kita puji Dia, kita sembah Dia. Haleluya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Pujilah Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Memuji Tuhan selalu. Puji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Puji, puji, puji. Mari kita puji Dia. Puji, puji, puji. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Puji, puji, puji. Mari kita puji Dia. Puji, puji, puji. Mari kita puji Dia. Puji, 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 puji. Mari kita puji Dia. Puji Dia. Puji, puji. Mari kita puji Dia. Amin. Kita mau memuji Tuhan setiap hari, setiap waktu dalam hidup kita. Amin. Baik, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Pendeta Pembantu Tiur Haida. Mari siapkan hatimu untuk kebenaran firman Tuhan. Sebab Dia Allah yang tidak terbatas dan selalu ada buat kita. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu.
Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagi. Di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi dengan sungguh katakan, tak terbatas kuasa-Mu ya Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagi. Di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Benar ya Tuhan, itulah pengakuan iman kami Tuhan pada saat siang hari ini, ketika kami berdoa, ketika kami percaya, ketika kami sungguh-sungguh, maka Tuhan pasti menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan buat pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan. Biarlah kiranya pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan dan boleh memuliakan Tuhan dan kami pun diberkati. Sebentar Tuhan, hamba-Mu siap memberitakan firman-Mu yang singkat. Hamba-Mu terbatas ya Tuhan, tapi Engkau tidak pernah terbatas dan Tuhan berkaryalah bagi hamba-Mu. Berbicaralah ya Tuhan bagi kami semua lewat hamba-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita katakan amin. Haleluya. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada. Saya percaya pada siang hari ini kita semua dalam keadaan yang baik. Karena Tuhan kita baik. Amin. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita seringkali dan bukan seringkali ya. Setiap hari kita pekerjaannya selain bekerja ibu rumah tangga, bekerja yang lain, pekerjaan kita adalah berdoa. Berdoa itu adalah suatu kewajiban bagi kita. Bangun pagi kita berdoa. Kita naikkan doa kita kepada Tuhan, mendoakan anak-anak kita, mendoakan seluruh keluarga besar kita, segala permohonan kita berdoa. Dan juga berdoa dalam segala hal. Saya teringat kepada dosen saya atau dekan saya, Dr. Hail Senduk, berkata, banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Jadi semuanya apa yang kita miliki, apa yang kita rindukan dari Tuhan adalah tergantung doa kita. Kalau kita banyak berdoa, maka banyaklah berkat. Sedikit berdoa, maka sedikitlah berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Nah, berdoa itu sudah menjadi kewajiban kita.
Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bukan juga yang percaya, semua orang yang beragama, yang beriman, dia pasti berdoa. Berdoa kepada Tuhan yang mana, itu bukan urusan kita. Tetapi semua orang pasti berdoa. Baik pagi, baik siang, baik malam, atau 24 jam. Pasti berdoa. Ya. Jadi berdoa itu kita lihat doa pagi, doa makan. Ya. Itu sudah menjadi rutinitas kita. Kalau kita makan tidak berdoa, rasanya kita salah. Saya pernah langsung makan, tidak berdoa. Kita buang dulu makanannya, kita berdoa lagi. Ya kan? Seperti mantra. Tapi bukan begitu, emang kenyataan begitu. Lalu kita doa malam, kita sepanjang hari Tuhan sudah pelihara. Kita berdoa lagi mengucap syukur pada Tuhan bahwa kita sudah bisa tidur dan istirahat. Lalu doa kebutuhan. Kebutuhan situasi seperti sekarang ini ada banyak kita butuhkan. Yaitu membutuhkan biaya hidup, kontrakan, uang sekolah anak-anak, banyak hal. Bukan hanya itu saja, mungkin untuk kuota juga kita berdoa. Karena kalau tidak ada kuota, kita tidak bisa nyambung. Karena lewat internet ini. Ya. Lalu doa kesembuhan. Itulah yang saat ini sedang dikerjakan semua banyak orang. Yaitu kesembuhan. Semua orang butuh sembuh. Kenapa? Bukan hanya sakit, mungkin sakit karena dirawat di rumah sakit. Karena sakit COVID atau apa segalanya. Tapi semuanya sakit. Sakit juga kantongnya, sakit ekonominya, sakit semuanya. Jadi butuhkan, makanya itu kesembuhan. Ya. Lalu doa permohonan, apa yang mau kita mohonkan hari ini kepada Tuhan? Mungkin saudara-saudara yang dikasih Tuhan di rumah ada banyak permohonan kepada Tuhan. Doa-doa kita naikkan permohonan untuk apa? Untuk bisnis kita, untuk apa saja yang kita butuhkan. Kita naikkan permohonan kita kepada Tuhan. Lalu doa puasa. Doa puasa ini memang sangat luar biasa karena kita membutuhkan seseorang atau sesuatu, maka kita berdoa puasa, ya. Itu kewajiban. Lalu kita menaikkan doa syafaat, membantu orang lain, mendoakan pemerintah, mendoakan negara, mendoakan gereja Tuhan, mendoakan yang lain, semuanya. Itu namanya doa syafaat. Lalu doa ucapan syukur. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah diberkati lewat kesehatan, kekuatan, apa saja. Tuhan sudah berkati kita, maka kita mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu doa pemulihan, memulihkan ekonomi, memulihkan rumah tangga, memulihkan keadaan, situasi, kondisi, mungkin suami dan istri dan anak-anak. Ada banyak hal di dalam keluarga. Itulah doa yang selalu kita naikkan. Dan doa-doa itu sudah menjadi doa rutinitas. Artinya itu tetap kita menjadi kewajiban kita menaikkan doa-doa kepada Tuhan. Tetapi tema pada siang hari ini adalah bersungguh-sungguh berdoa. Bukan sungguh-sungguh berdoa, tapi bersungguh-sungguh berdoa. Di dalam Alkitab saya sudah baca dan lihat hanya 2 orang saja yang pernah bersungguh-sungguh berdoa. Kalau tadi kita doakan bisa aja sungguh-sungguh, bisa aja tidak. Apalagi doa syafaat, mau terjawab, mau tidak terjawab, tidak ada urusan kita, urusan Tuhan ya. Tapi ini dikatakan apa? Bersungguh-sungguh berdoa. Mengapa seseorang itu harus bersungguh-sungguh berdoa? Karena beban yang dia tanggung sangatlah berat. Masalah yang dia alami sangatlah berat. Siapakah di Alkitab yang bersungguh-sungguh berdoa? Yaitu Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus. Dalam Lukas 22 ayat yang ke-44, di situ dikatakan firman Tuhan, Lukas 22, mari kita baca Alkitab kita saudaraku, ayat 44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Tuhan Yesus waktu menghadapi yaitu penyalipan. Dalam Alkitab baik Matius dan Markus dan Lukas diceritakan, dituliskan bagaimana Tuhan Yesus menghadapi masalah yang sedang dihadapinya. Memang dia Tuhan. Dia Tuhan 100%, dia manusia 100%. Maka karena dia manusia, dia mengalami kelemahan. Dia mengalami ketidakkuatan.
Ya, makanya dikatakan ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Waktu menghadapi dikatakan dia tidak sanggup lagi. Yesus tidak sanggup, bahkan sampai dia menawar kepada Allah. Dia katakan apa di dalam ayat 42? Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripada aku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Beban yang dihadapi sangat berat. Ya, maka dikatakan, ya Bapakku, jikalau engkau mau. Ya, tetapi di ayat yang lain dikatakan, Allah sudah menetapkan hal demikian. Maka dia harus disalibkan. Mengapa dia harus disalibkan? Untuk menanggung segala dosa umat manusia yang mau bertobat. Dan mengapa itu harus terjadi dan harus dialami Tuhan Yesus? Karena menyediakan tempat bagi kita, bagi saya, bagi saudara, yaitu surga yang kekal. Maka waktu dia disalibkan, dia tidak sanggup sampai dikatakan apa? Dia ketakutan. Ketakutan. Peluhnya. Saudara-saudaraku, pernahkah mengalami peluh yang sangat luar biasa? Pernah? Mungkin karena mengapa mengalami? Karena stres ya, menghadapi masalah. Tuhan Yesus demikian peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Tapi kita belum pernah mengalami peluh kita seperti darah, belum. Belum ya. Tapi Tuhan Yesus itulah yang dia alami. Sampai seperti darah dikatakan berarti besar-besar. Sakit rasanya tidak sanggup lagi. Lalu dikatakan kepada murid-muridnya, hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Tuhan Yesus pun mengalami hati yang sangat sedih. Mau mati rasanya. Lemah, tidak mampu, tidak kuat. Ia sangat ketakutan dan gentar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau hanya doa biasa-biasa. Seperti doa yang kita alami atau yang kita naikkan. Menjadi doa rutinitas atau mungkin kebiasaan. Tidak mungkin bisa mengalami kemenangan. Maka Tuhan Yesus supaya dia mengalami kemenangan. Walaupun dia tetap disalibkan. Tetapi dia kuat. Walaupun dia sangat ketakutan. Sangat ketakutan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apabila kita mau merasakan jawaban doa. Kita harus bersungguh-sungguh berdoa. Seperti Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh. Bukan hanya sungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh berdoa. Tidak main-main. Tidak asal-asalan. Tetapi bersungguh-sungguh berdoa. Supaya dia kuat. Walaupun dia tidak mau. Tetapi harus. Karena cawan itu harus dia minum. Dan harus dia alami. Supaya kita umat manusia diselamatkan. Kalau hari ini mungkin saya di sini berdoa bersungguh-sungguh. Sampai untuk meneteskan darah. Untuk siapa? Tapi Tuhan Yesus. Untuk umat manusia. Supaya manusia itu selamat. Apabila menerima dia menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudaraku yang kedua. Siapakah yang pernah bersungguh-sungguh berdoa di dalam Alkitab, yaitu Elia. Kita kalau baca di dalam 1 Raja-Raja 17-18 cerita tentang Elia. Ada banyak perkara-perkara yang ajaib yang dilakukan oleh Elia. Menyembuhkan seorang anak yang kecil yang sakit, mendoakan yaitu tepung, dan juga minyak. Dan juga mengalahkan yaitu Nabi Baal 450 dan juga Nabi Asyera 450. Tapi itu dia berdoa biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Ya. Tetapi dalam hal ini Elia berdoa, kita baca di dalam Yakobus 5 ayat 17 sampai 18, di situ dikatakan. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan.
Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bukan main-main, bukan asal-asalan, ya, bukan asal-asalan. Mendatangkan hujan, menghentikan hujan, itu tidak asal-asalan, itu bukan pekerjaan atau itu hanya kuasa Tuhan yang bisa melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, zaman KKR dulu, saya pernah jadi panitia. Dan saya menangani pendoa. Jadi pendoa itu memang tantangannya sangat luar biasa. Berhasilnya KKR, berhasilnya semua acara, sebenarnya itu ada di tangan pendoa. Kenapa? Kalau pendoa tidak berdoa, tidak berpuasa, mujizat tidak nyatakan, dan Tuhan tidak berkuasa sepertinya. Padahal sebenarnya semua itu harus ada. Panitia ini, panitia itu harus ada. Lalu kami ada di Istora Senayan. Lalu grup saya sudah semua ada di lapangan, kita doa keliling, kita mulai. Tetapi saat mulai acara, sudah hitam di atas, langit sudah menghitam, berarti tanda hujan mau turun. Lalu kita berdoa semua, ayo bergerak, berdoa, semua berdoa. Tetapi sepertinya doa kita itu tidak ada nyampe ke atas. Sehingga rintik turun dari atas. Wah, kita berdoa dalam nama Yesus. Tuhan tolong, seperti waktu Harun dan waktu mengangkat tangan ke atas. Ya, seperti itu kita semua mengangkat tangan kita ke atas, kita berdoa. Oh Tuhan. Tapi setelah itu kita capek berdoa. Kita berkata kepada Tuhan seperti Tuhan Yesus berkata. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Secara manusia kita sudah lakukan. Tetapi hanya Tuhanlah yang berkuasa. Ya, akhirnya Bapak Ibu atau saudara-saudara yang ada di rumah. Sehingga KKR bisa terjadi. Dan langit pun terang. Kita bersuka cita dan bersorak-sorai. Ya. Jadi doa itu harus bersungguh-sungguh. Nah demikian juga Nabi Elia. Waktu ditantang dia. Ya, waktu Nabi 450. Nabi Asera dan Nabi yang lain 450 bisa dikalahkan sama dia. Tetapi waktu dikatakan mendatangkan hujan dan menghentikan hujan, itu bukan perkara yang kecil. Elia harus berdoa bersungguh-sungguh supaya hujan tidak turun. Tapi benar bahwa Elia berdoa kepada Tuhan. Maka langit pun tidak menurunkan hujan. 3 tahun setengah lamanya. Oh, ini bukan perkara yang biasa-biasa, saudara-saudaraku. Perkara yang dahsyat dan luar biasa ini. Dan setelah 3 tahun setengah hujan tidak turun. Bumi pun memerlukan hujan. Karena tanaman pun perlu supaya bumi menumbuhkan katanya tanaman-tanaman. Lalu hujan pun turun. Ya, itulah kalau orang yang bersungguh-sungguh berdoa. Di dalam kesungguhan kita berdoa. Allah akan memalingkan atau Allah akan melihat kita dari atas, mendengar setiap doa kita apabila kita sungguh-sungguh. Jadi kalau hanya berdoa biasa-biasa saja, apalagi panjang-panjang, di dalam firman Tuhan berkata, janganlah kamu berdoa dengan bertele-tele. Itu mungkin bagi saya Tuhan sudah sempat tidur, nggak dengar lagi, ya. Tetapi dikatakan Elia bersungguh-sungguh berdoa sehingga langit pun tidak menurunkan hujan. Dan setelah itu lagi langit pun menurunkan hujan. Maka bumi pun dikatakan menumbuhkan segala tanaman-tanaman. Itulah orang-orang yang sungguh-sungguh berdoa. Di dalam Alkitab hanya 2 orang, Tuhan Yesus dan Elia, yang pernah bersungguh-sungguh berdoa. Bukan sungguh-sungguh, tapi bersungguh-sungguh berdoa. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga saya tambahin adalah diri saya sendiri. Karena saya pernah mengalaminya. Ya. Bagaimana saya waktu kena COVID, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bulan November tanggal 30, 2021 saya dinyatakan positif COVID. Sebenarnya saya sudah berobat 24 jam itu 2 kali. Dan saya sudah rapid di rumah sakit bahwa saya no reaktif. Tapi dalam jangka 4 hari saya itu panas dan saya dinyatakan itu positif.
Saudara yang kasih Tuhan, berbicara dengan COVID, virus ini adalah virus yang mematikan. Semua orang takut untuk virus COVID ini karena akhirnya pasti mematikan. Maka sangat ditakutkan semua orang. Nah, waktu itu saya ke rumah sakit, dikatakan harus PCR. Ya, saya bilang saya minta yang PCR, 1,7. Oke, saya sanggupi 1,7 di Rumah Sakit Bakti Mulia. Tetapi waktu itu dia bilang, ibu pulang dulu. Tapi saya bilang, saya tidak mau pulang. Saya mau dirawat rumah sakit ini. Sehingga tanggal 1 jam 12 siang, bahwa saya hasil daripada PCR-nya, saya dinyatakan positif. Hati saya sangat sedih. Hati saya takut seperti Tuhan Yesus. Tapi saya punya hikmat, waktu malam saya dekat dengan suster-suster itu, suster laki-laki ya. Saya katakan, Mas, kalau positif bagaimana ya? Ya dirawat lah ibu. Dirawat di mana? Di lantai 4, di isolasi. Mendengar kata isolasi, saya gentar. Setelah itu, aku berserah. Memang anak saya Johanna mendampingi saya. Karena memang di bawah itu ya, tidak tenang, saya suruh dia pulang. Saya tinggal sendiri. Besoknya adik saya menemani saya sampai jam 12. Gitu. Udah saya besarkan hati saya. Ya oke lah, kalau memang harus saya alami, ya sudahlah, apa boleh buat. Saya berprinsip, paling saya sendiri yang kena, ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi setelah jam 12 dipanggillah keluarga Butiur. Lalu adik saya lompat, langsung dia bilang, ibu Tiur positif. Adik saya langsung hampir jatuh mendengar itu. Langsung dia balik ke saya, dia bilang, kakak positif. Ya sudah, saya bilang gak apa-apa. Langsung suster bilang, sekarang naik ke atas, didorong. Wah, di situ, waduh. Saya bilang doakan saya sama adik saya. Dia doa nangis-nangis. Ya, tapi udah langsung saya di rongsen, langsung itu saya dibawa ke atas dengan waktu yang singkat. Sehingga saya masuk di kamar dan kamar itu memang ada 5 orang. Nah, sampai di situ saya tenang. Saya percaya bahwa orang-orang di sini juga ada yang kena, bukan hanya saya. Ya udah besar hati saya. Lalu mereka bercerita bahwa mereka semua ada suami yang meninggal, anaknya dirawat di Cipto, anaknya di mana. Dalam satu rumah tangga itu ada yang kena 6 orang, 7 orang. Wah Tuhan gitu ya. Lalu saya ditelepon anak saya, Ma harus lapor ke puskesmas kata rumah sakit. Akhirnya saya dengan kesakitan juga saya lapor puskesmas. Akhirnya supaya mereka semuanya di swab lagi begitu ya. Dan memang waktu itu dokter puskesmas itu teman baik saya. Dia bilang oke besok gitu ya. Setelah itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak hanya sampai di situ, mulai otak saya berjalan. Tuhan, kalau karena saya dengar cerita mereka dalam satu keluarga ada 6 orang, 7 orang kena, lalu bagaimana saya? Suami saya baru pulang dari rumah sakit, anak-anak saya, cucu saya, mantu saya. Udah itu anak-anak kos yang di rumah saya lagi, udah mulai otak saya mutar. Lalu waktu itu saya kebetulan saya panggil saudara saya Priscilla Jebua Singer tadi. Dia urut saya waktu itu ya. Wah saya waduh. Lalu datang lagi dari rayon semua pengurus kunjungi saya. Lalu dari Komsel kunjungi saya. Pak Step juga datang, Ibu Jomima juga datang. Wah mulai otak saya sudah mutar. Waduh Tuhan. Apakah mereka ini semuanya nanti kena atau bagaimana? Waduh. Akhirnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sudah saya darah tinggi saya 180, gula saya naik, massa saya tinggi, saya tidak bisa tenang, aduh hancurlah perasaan saya. Semuanya saya takutkan semuanya. Kalau hanya saya mati Tuhan tidak apa-apa. Tapi kalau semua mereka kena, aduh Tuhan saya yang berbuat mereka semua kena. Saya menanggung semua penderitaan mereka. Waduh saya nangis akhirnya. Darah tinggi saya tetap naik dan saya tidak bisa lagi mengendalikan diri saya. Sampai 4 hari saya tidak berhubungan dengan rumah.
Sampai mereka, anak saya yang paling besar kok mama nggak bisa dihubungin. Dan memang tidak ada yang bisa dihubungin. Ya kan? Memang saya begini, ada orang HKBP di tetangga saya, di samping saya. Saya bilang, Eda, tolong nomor HP saya ini, hubungin anak saya, mantu saya. Kalau saya kenapa-kenapa, ada orang rumah yang tahu akan saya, kan gitu ya. Dan memang sangat ditakutkan semuanya ya. Akhirnya saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, 4 hari, 5 hari tidak bisa terkendali saya. Saya hanya diam saja. Dokter datang kepada saya. Ibu Tiur, hanya ibu yang bisa menolong ibu. Kalau ibu tenang, maka darah ibu akan tenang, semua akan tenang. Kenapa saya sampai segitunya? Karena saya kehilangan jejak semuanya, karena memang saya tidak berani mendengar telepon dari rumah. Takutnya cucu saya kena tiga-tiganya karena mereka main-main dengan saya di tempat tidur waktu saya panas di rumah. Kalau kenapa mereka bagaimana gitu ya. Jadi saya tidak bisa sampai mereka bilang kok mama gak bisa kita hubungin, gak bisa. Lalu waktu saya drop, itu ibu yang di tetangga saya telepon mantu saya Nadia. Dia bilang kalian doakan mamamu lagi drop. Wah mereka udah kucar-kacir di rumah lagi. Waduh Tuhan gitu. Mengapa saya sampai seperti itu? Hanya menunggu berita dari rumah. Dan setelah itu datanglah WA. Dia bilang, Mama tenang. Kami semuanya tidak ada yang positif. Hanya Johanna, dia bilang OTG. Semua enggak ada mah. Tuhan terima kasih. Saya bersyukur di situ. Tapi ini tidak bisa terkendali. Ya, saya memang dan pikiran dan perasaan itu saya tidak bisa kendalikan. Ya, nah waktu itu apa yang saya lakukan? Semua orang tidur. 17 hari saya dirawat, saya tidak bisa tidur. Lalu saya baca Alkitab. Saya usahakan diri saya baca Alkitab. Kalau toh saya mati Tuhan, saya akan baca Alkitab. Saya baca langsung dapat di Alkitab, yaitu Mazmur 102 ayat 25 berkata, ini adalah doa Daud. Ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku. Wah ini doa ini. Ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku. Dan kebetulan saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya sudah dari tanggal 30 terus 5 hari itu. Berarti saya sudah tanggal 7, saya tanggal 12 ulang tahun. Ada banyak berita kalau mendekat ulang tahunnya banyak orang meninggal. Setelah ulang tahun meninggal. Semua dibumbuin. Pikiran otak saya dibumbuin, Tuhan. Benar juga kali ini. Saya nih mati nih sebelum saya ulang tahun atau sesudah, ya gitu. Tapi saya perkatakan, lalu saya baca firman Tuhan lagi. Mereka tidur semua tapi jam 3 pagi saya baca Alkitab, saya tidak bisa tidur. Lalu dalam Mazmur 118 ayat 17-18 di situ dikatakan, aku tidak akan mati tetapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Saya baca lagi, Tuhan. Jadi ini saya naikkan terus kepada Tuhan. Saya katakan kepada Tuhan, aku tidak akan mati Tuhan. Tetapi aku hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Virus ini adalah virus yang mematikan. Semua orang gentar. Tapi saya beriman kepada Tuhan, bersungguh-sungguh berdoa. Saya katakan, ya Allahku, janganlah mengambil umurku. Kebetulan umur saya pas 56. Pertengahan tuh, dibumbuin semuanya. Janganlah mengambil aku di pertengahan umurku. Aku masih dibutuhkan suamiku, anak-anakku. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak gampang. Tidak gampang. Tidak gampang kita hanya berdoa, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan ini dan itu dan ini. Tidak. Tetapi doa yang bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bersungguh-sungguh orang lain tidur, tapi saya berdoa. Dan saya sendiri, karena kebetulan orang Batak itu sudah pulang. Saya sendirilah yang Kristen di dalamnya. Saya berdoa, mereka berdoa masing-masing dan mereka tertidur. Ya.
Sehingga di dalam saat kita menghadapi masalah yang besar, mungkin saudara-saudaraku selama ini berdoa biasa-biasa saja, rutinitas saja di rumah, sehingga kita berkata tidak terjawab doa dan belum terjawab. Ya betul, tapi memang jawaban doa itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Tetapi kalau kita bersungguh-sungguh, bukan hanya dikatakan Tuhan Yesus itu, bukan hanya dia meneteskan keringat peluhnya, tapi apa? Sampai mencucurkan semua, dia berdoa. Mungkin kita juga sampai menangis. Seperti saya di rumah sakit, menangis. Dan saya hanya memberi berita kepada ponakan saya. Di rumah sakit itu saya bilang saya baik-baik, hanya itu saja. Serumah pun kebingungan, semuanya kebingungan di saat itu. Tetapi setelah saya dengar berita itu bahwa mereka semuanya negatif, mulai tenang. Sehingga pada saat saya di PCR di sana, sudah CT saya itu sudah 33. Ya, mulai saya tenangkan pikiran saya. Saya tidak berani makan yang asam-asam karena mas saya. Tapi itulah saya perkatakan firman Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan itulah yang menggugah kita, yang meyakinkan. Seperti Raja Daud, dia berkata kepadanya, ya Allahku, janganlah mengambil aku di pertengahan umurku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita semuanya boleh menaikkan kepada Tuhan, boleh meminta kepada Tuhan apa saja, asal kita bersungguh-sungguh. Tetapi dalam keadaan yang saya alami dan teman-teman mungkin alami, tapi teman-teman yang tidak mengalami, biasa aja. Tapi kalau posisi saudara ada di dalam seperti posisi saya, mungkin sudah menyerah ya, karena saya diserang itu adalah darah tinggi, gula dan mah. Ini penyakit penyerta. Dan di situ dikatakan penyakit penyerta. Semualah udah menjadi bagian virus itu. Tetapi saya beriman kepada Tuhan berkata, ya Allahku, janganlah ambil aku di pertengahan umurku. Ya. Seperti Tuhan Yesus berkata, kalau boleh lalukanlah cawan ini. Tapi kalaupun aku harus meminumnya. Dan aku katakan kepada Tuhan lagi, aku tidak akan mati Tuhan, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan sudah menghajar, saya anggap saya dihajar oleh Tuhan saat itu. Dan sudah menghajar aku dengan keras. Tapi dikatakan tidak menyerahkan kepada maut. Itu kuncinya. Tuhan boleh memperingati kita, Tuhan boleh menghajar kita dengan keras. Tetapi dia tetap sayang kepada kita. Tetap mengasihi kita. Tetap memberikan kita jalan keluar. Karena dikatakan apa? Tidak menyerahkan kepada maut. Karena hanya mautlah yang menghancurkan hidup manusia. Tuhan itu baik. Dia tenang. Dia memberikan kelegaan bagi kita. Tetapi mautlah yang selalu mengincar kehidupan manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini saya sehat dan kuat. Saya banyak memberikan nasihat kepada orang-orang yang kena. Dan banyak yang menghubungi saya begini, saya begitu. Saya merasakan di rumah sakit seperti apa. Itulah sebabnya saya menjadi kesaksian bagi mereka. Kalau mungkin hanya OTG ya mungkin masih bisa. Seperti anak saya dirawat satu rumah sakit, satu ruangan dengan saya. OTG dia mah tenang-tenang aja. Dia makan enak-enak. Ya, karena kita di rumah sakit disuplai begitu banyak makanan enak-enak. 2 kali 1 hari, Yakult, pisang, jeruk, segala macam. Sampai tetangga-tetangga saya itu bawa pulang sebagian. Karena gak kehabisan sama dia. Tapi saya drop. Udah pernah gula saya 75. Akhirnya saya disuntik kembali. Saya disuruh minum susu waktu di rumah sakit. Susu bendera. Naik 250. Wah gila benar. Itulah tantangan hidup yang saya hadapi selama di rumah sakit. Tetapi setelah sudah 16 hari. Tuhan sampai kapan saya boleh pulang. Saya tetap komunikasi dengan Bapak Gembala, Ibu Gembala. Lalu di tanggal 17
Masuk ada dokter 4 orang ke dalam ruangan. Dia katakan, mana nama Ibu Tiur? Wah, saya pikir ada penyakit apa lagi nih. Ya kan? Lalu dia bilang, Ibu Tiur bisa pulang malam ini. Haleluya, saya teriak di atas ranjang saya. Saat kami makan sore jam 5 sudah makan di rumah sakit. Teman-teman saya kaget. Dia bilang, aduh Ibu Tiur, Tante Tiur sudah bisa pulang. Saya pulang City 37 ya. Nah, itulah. Jadi peperangan hidup kita itu tidak biasa saja. Kita harus bersungguh-sungguh, sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mendengar. Meneteskan air mata kita. Hati kita hancur seperti Tuhan Yesus. Dia berlutut, dia berdoa. Demikian juga kita. Segala kekuatan kita kerahkan. Kita katakan pada Tuhan, aku tidak akan mati. Tapi aku akan hidup dan akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Permohonan sudah, janganlah ambil aku di pertengahan umurku. Tetapi tindakan iman kita berkata kepada Tuhan, jangan ambil aku Tuhan di pertengahan umurku. Aku masih mau melayani. Masih mau melayani Tuhan. Itulah tantangan dan itulah keyakinan imanku sehingga hari ini saya berdiri di sini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua dimanapun berada. Kalau ada pergumulanmu, tantanganmu, berdoalah bersungguh-sungguh. Bukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali, sampai terjawab doa itu. Bersungguh-sungguhlah di hadapan Tuhan. Firman Tuhan yang singkat ini kiranya memberkati kita semuanya. Dan memulihkan kita semuanya. Supaya kita ke depan, jangan kita hanya menangisi, menakutkan COVID ini. Tetapi katakan kepada Tuhan, aku adalah umat pilihanmu. Aku adalah ciptaanmu yang wajar menerima kuasa. Tuhan memberikan kekuatan apabila sungguh-sungguh. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita naikkan pujian kita. Hatiku percaya saat ku tak melihat jalanmu. Saat itu juga Tuhan memberikan kita kuasa untuk melihat berkat-berkat Tuhan yang ajaib. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Mari kita menaikkan nyanyian ini dimanapun saudara berada. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saat kita melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya
Anda berada saat ini. Biarlah tetap kita menaruh hati kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah Tuhan dengan belas kasihan-Nya, setiap doa dan permohonan kita yang kita doakan dengan bersungguh-sungguh, pasti Tuhan akan mendengar dan menjawabnya. Mari saudaraku, kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih pada siang hari ini. Sungguhlah hati kami bersyukur hanya kepada Engkau. Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Engkaulah segalanya bagi kami. Siang hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, di mana Tuhan Kau juga bersungguh-sungguh berdoa mengalahkan maut. Dan juga Elia bersungguh-sungguh berdoa untuk mendatangkan hujan, menurunkan hujan dan menghentikan hujan. Hamba-Mu juga Tuhan saat ini telah memberi kesaksian bagaimana pertolongan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa mengalami virus COVID ya Tuhan atau corona. Tapi Engkau telah memenangkan hamba-Mu, karena firman-Mu adalah kekuatan bagi kami dan khususnya bagi hamba-Mu. Tuhan berkatilah seluruh saudara-saudaraku yang ada pun dimanapun mereka berada. Mungkin saat ini Tuhan mereka belum terjawab doa-doa mereka. Mungkin saat ini Tuhan ada banyak tantangan hidup mereka. Tuhanlah Engkaulah menjawab mereka. Sehingga mereka mengatakan Tuhan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman Tuhan yang singkat ini. Biarlah menjadi rema bahkan remata bagi kami semuanya. Sehingga kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita katakan amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan dan kesaksian yang bisa memberkati kita semua dimanapun kita berada. Tuhan memberkati pelayanan daripada pendeta pembantu Ibu Tiur Haida dimanapun berada. Tuhan terus memberkati pelayanan dan seluruh keluarganya. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita sama-sama menaikkan pujian. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan Engkau. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, terima kasih bahwa setiap jam, setiap waktu Engkau selalu menjaga dan menyertai kami. Buktinya Engkau sudah menyertai dan memberkati ibadah kami di siang hari ini. Mulai dari awal sampai akhir, kami percaya bahwa Tuhan, Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Kami sudah diberkati dengan firman Tuhan, supaya kami bersungguh-sungguh berdoa, tidak asal-asalan, tidak main-main lagi. Tapi kami percaya melalui kebenaran firman Tuhan, kami sudah dilengkapi, kami sudah diberkati, bahkan kami akan melakukannya.
Untuk itu Tuhan, siang hari ini berkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Pembantu Tiur Haida. Biar kiranya Tuhan pakai dan kuasa urapan Allah, pakai beliau dengan dahsyat dan luar biasa, sehingga ada banyak wanita-wanitanya Allah diberkati dan dikuatkan, dan bahkan ada jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu bagi kami. Terima kasih untuk semua pelayan-pelayan yang sudah melayani. WL singer, pemain musik, semuanya ya Tuhan. Kameramen, multimedia, kami percaya bahwa Tuhan sudah memberkati kami. Biar tambah-tambahkanlah kesetiaan kami kepadamu. Kami percaya ya Tuhan, dalam ibadah ini juga kami yang sudah tergerak memberi. Terima kasih Tuhan. Walaupun kami di rumah, kami tetap memberi bagi pekerjaan Tuhan untuk WBI Petamburan. Terima kasih, kami percaya ketika kami memberi dengan penuh sukacita, berkat-berkat Tuhan mengalir atas kami semua. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus. Kami memberkati Ibu Ketua WBI kami, Ibu Mewita, berikan hikmat, kekuatan, perlindungan, kasih-Mu terus mengalir. Seluruh pengurus, walaupun kami ibadah online, kami tetap setia bergandengan tangan memajukan ibadah WBI bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memberkati ya Tuhan, kami semua di dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan sekarang wanita-wanitanya Allah yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari arahkanlah hatimu, angkat kedua tanganmu dan terima berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub yang membentengi engkau. Kiranya dikirimnya bantuan kepadamu dari tempat kudus. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Dan sekarang kiranya turun atasmu anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara-saudara semua mulai dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus yang sudah diberkati Tuhan, katakan amin. Haleluya. Selamat siang, sampai berjumpa Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati.